Berarti udah belajar hukum acara perdata ya. Sudah Ya, Pak, ini, waktu itu masih pakai daring Pak, karena COVID Pak. iya maksud saya, memang kita masih daring kan gitu. Apakah kita sudah belajar? Karena agak aneh nama mata kuliahnya ya, litigasi hukum perdata. Ya, sebenarnya hampir sama dengan hukum acara perdata kan gitu. Litigasi itu artinya apa? Peradilan kan gitu kan, atau dalam peradilan. Jadi litigasi hukum perdata, peradilan perdata kan gitu. Nah, kalau dia hukum acara perdata itu hukum yang melaksanakan hukum material dari hukum perdata kan gitu ya. Hukum material perdata. Bagaimana melaksanakannya? Itulah hukum acara perdata. Ini kita litigasi perdata. Litigasi itu perdata ya. Memang hukum acara perdata itu ya, ruang lingkup peradilan perdata ada dua. Ada litigasi dalam peradilan, ada non litigasi di luar peradilan, ya, di luar pengadilan. Ya, itu di dalam hukum juga diakui. Contohnya apa? Contohnya, misalnya alternatif penyelesaian sengketa, ya, atau ADR, alternative dispute resolution. Nah, itu juga nanti mungkin kalian juga sudah menjalani atau belum, itu mata kuliah alternatif penyelesaian sengketa. Itu ada alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan, non litigasi. Itu juga diakui ya dalam hukum perdata. Ada undang-undang alternatif, ada undang-undang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, ada undang-undangnya. Kemudian ada juga undang-undang misalnya penyelesaian masalah perdata, ya, sengketa perdata maksudnya bisa diselesaikan dalam peradilan, litigasi, ya, dan di luar peradilan, non litigasi, ya. Supaya hukumnya bisa peradilan di dalam peradilan, litigasi, bisa di luar pengadilan, non litigasi. Nah, jadi ini kita khusus dalam peradilannya berarti litigasi hukum perdata, berarti di dalam lingkup peradilannya. Sebenarnya ketika berbicara dalam ruang lingkup peradilan, erat kaitannya dengan hukum acara perdata kan gitu. Ya, karena peradilan itu bagaimana berjalannya itu di dalam hukum acara perdata, ya, di dalam hukum acara perdata. Mulai dari misalnya kita mau mengajukan permohonan atau gugatan, ya, bagaimana mengajukan permohonan kalau langsung prinsipal atau diwakili oleh kuasa khususnya, oleh kuasanya itu bagaimana surat kuasa, ya, kalau langsung bagaimana, kemudian proses persidangannya, ya, itu bagaimana. Nah, itu masing-masing ada mekanismenya di dalam hukum acara perdata. Nah, jadi sebenarnya antara hukum acara perdata dengan litigasi hukum perdata ini sama kan gitu kan. Nah, ya, hanya saja karena kalian atau kita sudah mempelajari hukum acara perdata, kita nanti akan lebih fokus pada pengayaan dan juga praktek di dalam litigasi perdata atau dalam hukum acara perdata ini kan gitu. Misalnya surat kuasa, bagaimana buat surat kuasa? Tidak lagi cerita ruang lingkup surat kuasa khusus, bagaimana bentuk surat kuasa khusus, cara-cara membuat surat kuasa, tidak begitu lagi saya cerita. Saya tinggal bilang kepada kalian, ini ada gambaran kasusnya begini, buat surat kuasanya, buat surat kuasa khususnya. Itu juga misalnya gugatan, ya, perkaranya begini,
misalnya gugatan perbuatan melawan hukum, kasusnya saya akan berikan kronologinya dan buatkan surat gugatannya, ya. Itu misalnya. Kemudian ya bisa kita nanti bagi kelompok. Ya. Ketika yang kelompok satu sudah membuat gugatan, jawabannya bagaimana? Atau eksepsinya bagaimana? Ya. Kemudian repliknya bagaimana, dupliknya bagaimana, sampai pembuktian, sampai putusan. Nah, sebenarnya itu. Ya, karena ruang lingkup litigasi perdata itu di dalam pengadilan. Tadi mulai dari kuasa, pendaftaran perkara, kan dalam hukum acara perdata itu hanya ada dua dia, permohonan dan gugatan. Kan gitu. Kalau permohonan tidak ada lawan. Kalau gugatan ada lawan, ada pihak tergugat. Nah, kan gitu. Kemudian gugatan itu ada tahapan-tahapannya, fase-fasenya tadi. Ya. Nah, jadi kita tidak lagi berbicara teori, ya, baik pada peningkatan pemahaman kalian pada tahap-tahap proses yang ada di dalam peradilan perdata. Seperti saya sebut tadi. Setelah gugatan apa? Jawaban. Bagaimana membuat jawaban? Setelah jawaban apa? Replik. Setelah replik, duplik. Kemudian pembuktian. Bagaimana pembuktian dari penggugat? Mana pembuktian dari tergugat? Setelah itu apa? Konklusi, kesimpulan. Nah, baru kemudian keputusan atau putusan oleh hakim atau majelis hakim. Ya, itu prosesnya. Ya, kalau dilihat dari apa, itulah tahapannya. Jadi bagaimana kita memahami di dalam proses-proses itu tadi, dan kemudian juga di dalam litigasi hukum perdata kita akan melihat beberapa kasus-kasus atau perkara-perkara dalam perdata khusus. Ya, ini kan kita cerita perdata umum. Ya, perdata khusus ada nanti masing-masing lagi pembagiannya. Ada misalnya hukum acara peradilan hubungan industrial, kemudian di dalam peradilan KPU, penundaan kewajiban pembayaran utang atau kepailitan. Kemudian dalam, ya menyinggung sedikit lah, harusnya ada mata kuliah tersendiri hukum acara peradilan agama misalnya, karena dia menggunakan juga hukum acara di dalam hukum acara perdata, ya. Nah, tapi dia bagian dari menggunakan hukum acara perdata. Ya. Kemudian dan kasus-kasus yang lain, permohonan, ya misalnya permohonan perubahan identitas di dalam apa pendudukan dan lain sebagainya, itu beberapa kasus-kasus, ya. Nah, jadi kita lebih pada ke sana, ya. Kalaupun nanti misalnya cerita soal pembuktian di dalam hukum acara perdata, ya. Nah, kita ada berapa orang ini? Sudah ada berapa orang kita di dalam satu grup ini? Ada 20 orang, Pak. Ada 20 orang. Siapa? Oke, untuk tahap pertama kita belajar dulu membuat surat kuasa dan juga surat gugatan untuk perkara perdata. Ya. Kalau dia ada 20 orang kelompok anggota, maka ini bisa jadi 5 kelompok. Ya, biar satu kelompok itu 20 ya. Nah, satu kelompok itu 5 lah. Nah, jadi 4 kelompok jadi ya, kalau 20 orang. Kurang lebih lah, nanti bisa nambah. Ya, kalau ada penambahan bisa lebih dari 5 lah jadinya ya. Ini secara proporsional nanti ya, jadi bagi posisinya sekarang dengan
20 orang. Ya, kalian sendirilah yang memilih nama-nama anggota kelompoknya sendiri ya. Ya kan? Karena kalian yang mengenal ya kan. Baik, Pak. Baik. Iya, Pak. Nah, ini 20 ini dengan saya, berarti 19 kali ya. Gak apa-apa lah. Nah, ada kurang satu Izin, Pak. ya. Ya, gimana? Kalau dilihat peserta kelas kita ada 28 orang, Pak. 28 ya. Ya, nggak masalah. Nah, kalau dari peserta 28, berarti 6 kelompok aja. Biar dia tetap 5 ya. Jadi 6 kelompok. Jadi satu kelompok 5. Karena kan 30. Jadinya kan 5 kali 6, 30. Ada yang kurang dari 6 nggak apa-apa lah. Jadi satu kelompok 6 orang. Sorry, maksud saya satu kelompok 6 orang. Ya, ada nanti 2 kelompok yang kurang dari itu. Ya, karena 28 kan. Nah, jadi biar lebih banyak anggotanya. Tapi ada yang tidak sampai 6 nggak masalah. Jadi kalian pilih sendiri pertama anggota kelompoknya. Ya, nanti setor nama-nama kelompok itu kepada relatornya udah ada kan? Udah ada relatornya? Siapa Udah, Pak. relatornya? Siapa namanya? Bang Ansori, Pak. Sorry, ada hadir. Sorry. Ada hadir sekarang nih. Hadir dia, Pak, tapi off cam dia, Pak. Oh ya, nanti bilangkan pada Ansori, relator ini dikumpul nama-nama kelompoknya kepada Ansori, ya, relator. Jadi satu kelompok 6 orang, ya. Nah, kemudian sudah ada nanti direkap, diserahkan kepada saya, ya. Nanti diserahkan kepada saya. Kasusnya akan saya kasihkan, apanya, kronologinya ataupun posisi kasusnya. Ya, jadi misalnya kasusnya kasus apa, ingkar janji atau wan prestasi, saya buat kronologi singkat atau uraian kasus singkatnya. Nah, dari atas dasar uraian kasus yang saya berikan, kalian buatlah pertama surat kuasanya, dan kemudian kedua surat gugatannya. Ya, nama-nama kelompok ini kalau bisa sampai besok. Jadi besok kita ketemu lagi online. Besok kan Sabtu, ya. Kapan kesenjangannya, ya. Kita sebentar saja untuk saya sampaikan tadi kronologisnya ya, kasusnya. Jadi minggu depan sudah bisa dikumpul tugasnya dari surat kuasa dan gugatannya itu. Ya, jadi nama-namanya setor kepada ketua kelompoknya atau relatornya, nanti diserahkan kepada saya. Besok akan saya berikan uraian kasus posisi ataupun kronologi kasusnya. Ya, kasusan prestasi misalnya, ya, atau kasus perbuatan melawan hukum apa, bagaimana. Ya, nanti dasar itu kalian buat satu surat kuasa khususnya, ya, kemudian yang kedua surat gugatannya, ya, situ dia. Ada pertanyaan? Izin, Pak, bertanya, Pak. Ya, silakan. Untuk setiap kelompok itu beda-beda kasusnya, Pak? Atau semua sama? Oh, Dan beda. kasusnya itu dari Bapak atau kami Beda. yang mencari? Ya, makanya dari saya nanti saya berikan apanya, resume ataupun uraian kasus posisinya. Jadi beda-beda. Walaupun semua kasus itu adalah kasus perdata, karena kita kan litigasi hukum perdata, ya. Kita litigasi hukum perdata, ya. Jadi tapi kasusnya berbeda-beda. Ya, misalnya ada satu kasus prestasi pinjam-pinjam uang. Nanti ada kasus yang apa, yang lain misalnya kan, ya berbeda-beda masing-masing kelompok. Makanya nama-namanya dulu biar tahu saya ada berapa kelompok, nama-namanya nanti saya kasih kasusnya seperti apa.
Kalau bisa besok kita ketemu sekaligus mengganti perkuliahan, saya menyampaikan kasus-kasus yang akan kalian buat surat kuasa dan gugatannya. Saya kasih kronologinya atau uraian kasus posisinya. Itu dia. Ada yang lain? Izin bertanya Pak, Ya, besok ketemu maksudnya secara offline begitu lagi Pak ya? online maksud saya. Online Oh, juga. oke. Karena Berapa lama Pak? ya paling lama setengah jam kayak seperti ini. Nah, kalau kalian ada waktu, besok di antara di atas jam 9 sampai jam 1. Nah, bisa. Apakah jam 10, ya, jam 9 atau jam 11. Nah, kapan kesediaan waktu kita lah. Siap. Jam 11 bisa, jam 11. Bisa, Pak. Boleh Ya. Pak. Nah, boleh ya, karena online-nya ya kan. Supaya bisa nanti hari Jumat depan itu sudah bisa kita selesaikan. Ya, jadi bisa kita bahas. Ya. Nama-namanya bisa kirim ke Ansori ya. Nah, udah hidup kamera di Ansori, dikasih ke saya, besok akan saya kasih uraian kasus posisinya atau kronologinya. Ada pertanyaan sampai sini? Izin Pak, Ya. Pak, ini bisa kami dapatkan Pak materi gimana cara membuat suatu gugatan itu, Pak? Kan ada bahasa-bahasanya misalnya pokok perkara, petitumnya, gimana cara membuat seperti itu? Oh. Jadi karena makanya tadi saya tanya, udah belajar hukum acara perdata atau belum? Nah, tapi begitu pun saya kasih nanti contohnya. Ya, nanti akan saya kirim ke grup contoh surat kuasa dan gugatan ya. Siap Pak. Nah, nanti saya kasih contohnya ya. Surat Siap. kuasa dan gugatan saya kasih contohnya. Jadi kita bisa melihat untuk menjadi perbandingan. Jadi saya kirim ya. Siap. Besoklah sekalian, oke? Boleh Pak. Siap. Baik, Pak. Ada yang lain? Pak, izin Pak, ini permohonan ini Pak. Ya. Kalau boleh, Ya. Pak, kami bisa mendapatkan tahap-tahapan dalam proses litigasi ini Pak. Litigasi perdata ini misalnya membuat gugatan, setelah itu apalagi yang mau dibuat itu Pak. Kami juga mau belajar tentang itu, proses tahapannya itu Pak. Ya, tadi kan saya sudah jelaskan bahwa di dalam gugatan umum, perkara perdata umum ya, karena kalau yang khusus nanti bisa berbeda-beda ya. Tapi perdata umum dari misalnya gugatan prestasi atau gugatan perbuatan melawan hukum, tahapannya ya, kita kan sudah belajar hukum acara perdata ya. Ketika sudah didaftarkan suatu perkara ya, maka pengadilan akan menetapkan majelis hakim yang akan memeriksa mengadili perkara tersebut dan menetapkan jadwal persidangan. Dipanggillah kemudian para pihak berdasarkan penetapan majelis hakim dan jadwal persidangannya itu, para pihak dipanggil. Ya, pada persidangan pertama itu adalah pemeriksaan identitas para pihak, legal standingnya, ya, surat kuasa, kemudian kalau dia pakai kuasa hukum atau pengacara, kartu anggota advokat ataupun berita acara sumpah, ya. Kemudian penyerahan, walaupun waktu panggilan biasanya gugatan itu sudah dikirimkan kepada tergugat, tapi situ akan dikonfirmasi kepada para pihak, kemudian tidak langsung pembacaan gugatan atau sidang tapi
Majelis Hakim sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung harus mengupayakan adanya mediasi perdamaian. Maka agenda berikutnya itu adalah mediasi. Ketua Majelis Hakim akan menetapkan ya hakim mediatornya siapa dan jadwal mediasinya. Ya, jadi nggak langsung main, langsung baca gugatan, tidak, tapi mediasi dulu, upaya damai dulu, upaya perdamaian dulu, mediasi. Oke, Ya. sudah siap. Nah, jadi mediasi itu bukan oleh hakim majelis hakim yang mengadili, tapi ditunjuk mediatornya. Mediator bisa mediator hakim yang bertugas di pengadilan tersebut, atau mediator non hakim. Ya, seperti saya mediator non hakim. Ya, saya bertugas di Pengadilan Agama Binjai. Nah, tapi saya bukan hakim gitu. Nah, saya ditugaskan. Biasanya diberi waktu misalnya 1 bulan untuk memediasi para pihak. Kalau gagal, ya dibuat berita acara mediasi gagal, lanjutlah pemeriksaan perkara pada proses selanjutnya. Kalau berhasil, ya maka akan dibuatkan akta perdamaian, akta vandading. Kemudian majelis nanti akan mengeluarkan putusan berdasarkan akta perdamaian tadi. Kalau mediasi berhasil, perkara bisa diselesaikan secara musyawarah kekeluargaan. Kalau lanjutlah pada tahap pembacaan gugatan, ya. Lanjut lagi setelah itu jawaban, setelah itu replik, duplik, kemudian pembuktian dari penggugat, pembuktian dari tergugat, kemudian konklusi atau kesimpulan, sampai akhirnya putusan. Ya. Nah, itu tahapan-tahapannya. Ya, nanti lebih detail akan saya jelaskan. Gugatan bagaimana? Tapi karena kita kan sudah belajar hukum acara perdata, kita lebih pada prakteknya. Seperti ini kuasa yang bagaimana sih? Biar kita tahu, ya bentuknya bagaimana. Karena jangan hanya teori saja, kuasa artinya begini, ya kan? Yang harus dimuat dalam kuasa, ya kuasa, jenis-jenis kuasa, ya itu sebenarnya sudah selesai di dalam mata kuliah hukum acara perdata. Gugatan pun begitu, gugatan jenis-jenis gugatan, apa yang dimuat di dalam gugatan, apa petitum, apa posita petitum. Itu sebenarnya sudah dipelajari di hukum acara perdata. Kita prakteknya, ya, bagaimana supaya nampaklah bentuknya, kan begitu. Ya, nah, jawaban bagaimana, kemudian replik bagaimana, duplik bagaimana, pembuktian bagaimana, situlah yang kita bedah di dalam litigasi hukum perdata ini, kan gitu. Makanya praktek ini kita buatlah ya minimal surat kuasa gugatan. Kalau kalian membuat sampai satu perkara tuntas itu nanti di kemahiran hukum. Ya, ada kemahiran hukum perdata dan membuat satu kasus sampai baik. Kalau ini ya minimal kita pada surat kuasa dan surat gugatan. Kemudian tahapan-tahapan lain akan kita jelaskan ya di dalam mata kuliah litigasi hukum perdata. Ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, ada yang lain? Minta tolong di foto ya, di screenshot teman kita, nanti dikirim ke grup. Oke, cukup ya, besok kita ketemu jam 11, linknya akan saya sampaikan, kemudian saya kirim ke grup. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, jangan lupa dikirim kepada relatornya, nama-nama kelompok, dan juga besok akan saya sampaikan apa yang harus kita kerjakan, tugasnya. Terima kasih, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore Pak. Waalaikumsalam Pak. Sore Pak. Sampai ketemu besok. Waalaikumsalam.